Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 16, ayat yang pertama sampai yang terakhir ayat 16. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram, Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi kalau saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roy." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kadesh dan Beret.
Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian. Ya, lanjut Ibu Sarma dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 14. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia
yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Neliana dan Ibu Sarma. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema Hamas, ahli sihir. Silahkan Pastor Joseph Paul Jam. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari bagi kita yang menantikan Tuhan dalam hati pengharapan yang kudus, yang penuh dengan cinta ya saudara ya. Makanya harus diakonia ya, dan terus mengasihi, mengampuni, memberkati. Jangan lupa ya saudara ya, berdiakonia, dan terus jaga hidup dalam kekudusan ya. Nanti suatu ketika apa yang kamu nantikan itu terjadi dalam hidupmu. Terobosan besar datang saudara ya. Sabar ya, berdiakonia, hidup dalam kekudusan ya, dan terus jaga hidup supaya tetap ada pengampunan. Nah saudara, kemarin kita belajar 3 roh jahat ya, 3 roh jahat yang keluar dari sungai Efrat, itu roh dusta, Allah SWT, Islam, dan Muhammad nabinya saudara ya. Nah saudara, ini dipakai oleh Hamas ya saudara ya, untuk mengelabui dunia ya, dengan segala propaganda yang mengerikan itu ya. Waduh, luar biasa, Hollywood itu ya. Dan banyak orang-orang, bahkan profesor Harvard pun bisa tertipu atau menjadi ambil bagian di dalam tipu-tipuan ini saudara ya. Negara-negara, kepala negara semua tertipu saudara, bahkan pendeta pun tertipu. Mengapa saudara? Mengapa orang mudah tertipu dengan dusta? Ya, mengapa orang mudah tertipu dengan dusta? Kemarin ya, satu, karena dia tidak belajar menerima kenyataan hidupnya. Ya, kemarin sudah kita belajar ya, delusi, hidup dalam delusi. Sehingga dia mudah tertipu saudara. Ya, tapi kedua, kita belajar yang berikutnya ya saudara ya. Yang kedua, karena orang-orang ini ya hidupnya piti, ya, suka kasihan. Makanya itu dia tidak hidup dalam kenyataan ya, tidak mau hidup dalam kenyataan. Nah, tapi sekarang yang kedua ya, dia hidupnya di dalam kasihan. Bagaimana sudah kita bahas ya, jangan kasihan saudara. Milikilah belas kasih, tapi jangan kasihan. Kalau hidupnya kamu tuh gampang kasihan, ya, kalau kamu gampang kasihan, kamu gampang ditipu saudara. Oh kan enggak apa-apa, Tuhan baik, nanti bohong, enggak ada saudara. Tuhan bilang goblok lo, nah, Tuhan bilang gitu, makanya ketipu terus, goblok kamu. Kata Tuhan, tapi kan Tuhan sudah mengasihi, bukan kasihan, mengasihi. Kata Tuhan bilang begitu ya, nggak kerja jangan kasih makan, nggak kerja jangan kasih makan. Oh disiplin saudara ya. Kasihan itu membuat Anda itu apa namanya? Berusaha memuaskan lagi ya, nafsu kasihan. Kalau ada ya bangga ya, kalau sudah berhasil mengasihani orang itu Anda rasanya puas. Siapa yang begitu saudara ya? Itu kasihan ya, sampai nangis-nangis saudara ngeliat orang gitu ya. Pernah ngeliat gitu ya, orang lapar, orang nangis-nangis. Saya mah gini ngeliat orang lapar, ada orang nangis-nangis gara-gara gitu ya. Itu kasihan ya, berombongin lihat orang lapar, lihat pengemis. Kita harus tahu kenapa dia lapar.
Nah, ada banyak sekali ya peluang mengapa dia memutuskan untuk lapar. Alasannya banyak. Kalau sudah berinteraksi dengan orang-orang ini, dia akan menyadari bahwa orang-orang ini memang pian-pian, saudara ya. Pian-pian susah diatur. Hidupnya maunya enaknya sendiri. Makanya dia lapar. Ya, Anda coba di Anda kan belum pernah terlibat, saya itu udah banyak kali terlibat ya dalam proyek-proyek sosial dengan orang-orang seperti ini, saudara. Ini orang-orang ini paling ribet. Nah, ini udah markasi itu, udah ngalamin sendiri itu sama sama Bu Manto itu udah ngalamin sendiri. Ya kan? Kasihan ya, kasihan. Saya bilang enggak, kasihan mungkin mungkin itu kalian mungkin berpikir saya kejam kali ya. Enggak. Begitu dikasih kerjaan, hempus, saudara ya. Begitu kasih kerjaan, hempus, dasarnya malas, saudara. Kan kita kasihan. Wah, begitu tahu, wih, ya kurang ajar, langsung sikat. Iya, jangan. Ya, enggak perlu kasihan. Kamu lapor ya karena aku dewe. Ya kan? Kita sudah kasih kesempatan. Kalau kamu lapor itu salahmu sendiri. Kita berapa kali kasih kesempatan buat beberapa komunitas ya, saudara ya. Wah, ya sudah terserah kamu. Ya, terserah kamu, sudah kasih kesempatan. Jadi karena semua kesempatan itu untuk batu lompatan, saudara ya. Waduh, saudara, kebanyakan kesempatan yang kita berikan. Dan saudara, kalau Anda pelayanan di sini ya, saudara ya, pelayanan di yayasan kita ini ya, dalam komunitas kita, Anda itu tidak perlu disuruh nyari dana jualan resoles, jualan martabak dulu, saudara. Itu Bu Sarma dulu kalau mau Natalan di gereja itu jualan roti dadar gunung dulu itu, saudara. Oh ya, hanya kalau nggak percaya itu. Dulu Pak Andi itu lagi sekolah minggu itu lagi mau Natalan, mau ngerayain mau retreat tuh Pak Andi itu pasti disuruh cari itu dulu, cari dana dulu, saudara. Suruh jualan martabak dulu itu Pak Andi itu kelilingan itu. Anda juga tuh, saya mah nggak mau. Nggak pernah saya, saudara ya, berdoa dulu ya. Saya guru sekolah minggu ya. Saya SMA kelas 3 guru sekolah minggu ya. Jadi kalau mau Natalan gimana? Dan yang paling senior saya karena gereja kecil. Kita berdoa, kita mau kasih Alkitab sama anak-anak ini. Kita berdoa, saudara, nggak pakai jualan martabak, nggak pakai jualan dadar gulung, nggak pakai jualan pempek. Kita berdoa, saudara ya. Tiba-tiba banyak donatur datang kasih uang 2 juta, kita beli Alkitab langsung ya. Dulu Alkitab itu harganya Rp8.700, 2 juta dikasih uang, saya belikan semuanya tuh. Jadi berapa tuh? Berapa banyak tuh ya? 200 Alkitab itu ya kira-kira ya, saudara ya. Begitu. Sekarang juga sama kan? Makanya saya bilang ya, kalian itu ya mau pelayanan itu jangan ribut dulu. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa selalu objektif, saudara. Ya, jadi jangan mudah kasihan, ya. Tapi milikilah belas kasih, sehingga hatimu tuh disiplin, ya. Bagaimana supaya kita punya belas kasih, bukan kasihan? Kamu harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Balik lagi, satu, kamu harus dalam kenyataan. Ya. 2, kamu harus di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kamu tahu, nggak kerja jangan makan. Ya kan? Nah, harus ngerti, saudara ya, prinsip-prinsip seperti itu. Tetapi yang ketiga, saudara, karena ada hawa nafsu. Nah, hidup dalam kedagingan. Orang yang hidupnya dalam kedagingan ini, ya, dia akan mudah terjebak di dalam hipnotis, saudara. Gendam. Anda yang hidupnya dalam kedagingan, gampang digendam orang, saudara. Digendam itu ya, hipnotis itu ya. Anda yang hidupnya di dalam hawa nafsu, gampang dihipnotis orang, ya, sehingga Anda bisa tiba-tiba kayak kesirap, ya. Kalau Anda yang mudah terhipnotis orang itu biasanya karena Anda hidup dalam hawa nafsu, dalam dagingmu. Tapi kalau Anda sudah hidup menurut roh, Anda nggak mudah dihipnotis. Kenapa, saudara, nggak mudah dihipnotis? Karena hipnotis itu, ya, kamu coba dipegang gini kan orang bisa kehipnotis kan? Kalau orang sudah jago ini ya, sudah ahlinya itu cuma dipegang begini saja dia bisa sirap hilang begitu, saudara ya. Tapi kalau kamu sudah penuh dengan roh, nggak bisa. Karena apa, saudara? Karena dia dipimpin oleh rohnya, bukan oleh nafsunya dia. Sehingga ketika dia disirap begitu,
Rohnya kan sadar, akan membangun, akan selalu membuat jiwanya selalu sadar. Tunduk. Jiwanya itu tunduk sama rohnya, dagingnya itu tunduk sama rohnya. Tetapi kalau orang hidup dalam hawa nafsu, jiwanya tunduk kepada hawa nafsunya dia. Maka ketika digendam, jadi seperti yang dia kan sudah punya ilusi sebelumnya, saudara. Jadilah seperti ilusinya dia. Ya, jadi kemarin karena dia tidak hidup dalam kenyataan, nggak bisa terima kenyataan. Ya, dia hidupnya selalu dalam ilusi sehingga mudah dibohongin. Dua, karena dia punyanya piti, bukan mercy. Dia tidak punya kasih yang sejati, saudara. Ya, dia tidak punya kasih yang sejati. Dia nggak tahu firman Tuhan, dia nggak ngerti, saudara. Ya, ketiga, dia ada hawa nafsu, saudara. Hidupnya itu penuh dengan hawa nafsu, ya, seperti ya si Sarah ini, udah nggak punya anak ya wis lah, udah, ya kan, kasihlah Hagar, ya, mau kasih Hagar, Hagar dikasih, ya, waduh, akhirnya dia susah sendiri kan, susah sendiri. Dia berpikir itu cara Tuhan, ya, dia berpikir itu caranya Tuhan. Nah sampai sekarang, ya, kisah Hagar ini kan diklaim oleh orang Islam bahwa Hagar adalah ibunya orang-orang Islam ini kan, sampai sekarang kan. Nah itu adalah framing, ya, sihir yang nyata dari orang-orang Islam ini, sama seperti Hamas, ya, dia bikin sihir dan bumi tertipu. Pendeta-pendeta yang hidup dalam hawa nafsu, pendeta-pendeta yang hidupnya penuh dengan kedagingan, pendeta-pendeta yang tidak setia kepada yang tertulis, dia akan tertipu, terframing. Pendeta-pendeta yang hidupnya di dalam delusi, ya kan, dia akan terframing, saudara, mudah terframing. Anda ikut-ikutan juga. Makanya baca firman Tuhan yang benar, ya. Firman Tuhan sudah bilang apa itu, percaya deh, itu nggak mungkin salah. Firman Tuhan, ya kan. Bukan kata pendeta, iya tapi ini firman Tuhan, iya, tapi kan kamu katanya pendeta, firman Tuhan bilangnya artinya ini, padahal itu jelas-jelas bukan. Nggak lagi cerita itu. Anggap nggak, saudara? Nah, kemudian karena Anda, ya itu tadi, ya, disesatkan oleh pendeta-pendeta ini, kan, kamu ada ikut-ikutan tersesat, ikut-ikutan kamu dibohongin. Sehingga Anda mudah tertipu oleh propaganda-propaganda yang sia-sia itu. Kenapa? Karena Anda hidup di dalam hawa nafsu, saudara. Percaya saya, kalau kamu tidak hidup di dalam hawa nafsu, ya, kamu tenang, dipimpin oleh roh. Satu, kamu tidak akan mudah ditipu. Dua, kamu ditipu dalam skala tingginya itu, nggak gampang dihipnotis, nggak gampang digendam. Ya, nggak gampang. Anda hiduplah dengan roh. Tuntunan Roh Kudus, ya, apa rema itu tadi kan kemarin. Maka kamu tidak akan mudah, saudara. Sehingga ada orang mau framing kamu nggak bisa di framing. Anda selalu sadar. Ya, saya berapa kali orang mau mencoba memframing saya, pendeta-pendeta, ya, dengan segala buayan, ya, dengan buayan itu Pak Iman juga kenal orang-orangnya, ya. Wah, terus di framing saya, saudara, ya, sama pendeta-pendeta. Tapi karena saya sadar, ya, bahkan ada satu bukan pendeta, tetapi kayak bandarnya, pendeta-pendeta bandarnya. Ya, kalau kamu nurut sama saya, nanti kamu tak buka semua. Terus saya bilang, ya nggak jadi nabi lagi nanti saya kalau nurut sama kamu. Saya bilang begitu kan. Iya kan, itu saya hitung-hitung, saya kalau nurut sama kamu, sadar saya, saudara, disuruh khotbahnya paling sekali datang kasih 200 euro, saudara. 4 kali khotbah 800 euro. Kalau kata seminggu 2 kali, ya, sama kebakti rumah tangga, saya cuma dapat 1.600. Ya, mentok-mentok 1.600, tapi saya kudu nurut, kudu dicokok hidungnya, saudara, ya. Ternyata Tuhan melihat hati saya, saudara, ya. Tanpa saya kudu dicokok hidungnya, kalau cuma sekitar 1.500 sampai 2.000 euro, ya tiap bulan kita ada.
Tiap bulan ada, saudara, ya, sehingga cukup. Sehingga saya bisa bayar pajak. Nah, apakah tidak perlu hidup dari tunjangan pemerintah. Ya kan? Bisa ada, bisa masuk ya, saudara ya. Yang kita dari YouTube aja kan 1.250 itu kan rata-rata tiap bulan itu ya. Belum dari yang kita, apa namanya, ada khusus Alkitab itu ya, saudara ya. Waduh, saya bersyukur sama Tuhan ya. Saya tidak perlu hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Tidak perlu dicokok hidungnya. Di framing itu saya, saudara ya. Saudara mau di framing. Waktu itu saya hidupnya hanya dengan 600 euro sebulan. Ya, waktu itu ya. Nah, jangan mau di framing. Kenapa saya sadar? Kenapa? Karena saya hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, masih ada 10 menit. Saudara, juga sama ya. Kalau Anda ya hidup bukan dari hawa nafsumu, wah kelihatannya menggiurkan ya. Terus Anda oke dah, turut. Anda kalah akhirnya kan dengan hawa nafsumu kayak Hagar sama Sarah itu kan. Akhirnya Sarah udah mungkin caranya begini, cara yang mau bypass saja, mungkin kudu nyogok, mungkin harus ini. Ya akhirnya Anda jebak di dalam berbagai macam masalahmu dan Anda mudah digendam, ya kan? Uangnya gampang dicuri orang, gampang hilang. Tapi coba Anda bisa berdiakonia. Kalau Anda bisa berdiakonia, orang digendam itu kan, waktu digendam itu kan karena dia dicok ngomong tentang uang, saudara. Ya kan, dicok ngomong alon ngidul, yang intinya ada menggiurkan. Misalnya ya, ada sesuatu yang menawan hati. Diceritain menawan hati. Tapi kalau kamu biasa dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang menawan hatimu udah nggak pakai lagi. Kenapa? Kamu tidak berharap kepada manusia. Saya ingat sekali Pak Petrus Agung itu pernah cerita ya, ada seorang pengusaha nawarin dia, ya, kasih kartu nama, kamu kalau butuh sesuatu, kasih tahu saya ya, saya akan support kamu 2 juta, ngomong gede lah pengusaha inilah. Saya mah sudah biasa dengan begitu, saya heran Pak Petrus Agung dulu bisa terjebak begitu ya, padahal usianya sudah, oh mungkin waktu itu seusia saya ya, benar ya, karena kan Pak Agung meninggal umur 52 tahun ya, umur 52 tahun, dia cerita itu kira-kira 10 tahun yang lalu, benar saudara ya. Dia waktu itu masih muda sekali, makanya bisa jebak, mungkin usia 30-an tahun kali ya, waktu itu dia cerita itu. Itu beneran saudara ya. Terus apa itu aku mau membangun bikin proyek itu ya. Terus dia datangi pengusaha ini. Waduh, disuruh nunggu lah, disuruh gini segala macam. Setelah dipersusah payah akhirnya bisa ketemu, cuman ditanyain saja, ngomongnya gede, pengusaha, dan uangnya nggak dikasih saudara. Ya, dari situ Pak Petrus Agung ditegur sama Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena kamu berharap kepada uang yang besar itu kan. Keinginan itu. Nah, sama seperti Sarah itu loh. Dia maunya, mungkin caranya begini. Sehingga ketika kartu nama orang kaya itu membuat dia kayak itu tadi kan udah tertawan hatinya. Ya kan, silau. Sampai masih begitu. Mencari jodoh. Cari yang kaya. Akhirnya itu tadi ya, tipu ya. Cari yang kaya nggak taunya pakainya mobilnya mewah, keren, apa ganteng, ya kan? Nggak taunya mobil sewaan, saudara ya, ketipu. Udah mobil sewaan, ya anak terus nggak bayar lagi. Ada cari itu mobilnya, udah mobil sewaan nggak bayar lagi, saudara ya, tinggal kabur. Apa digade mobilnya, kacau sekali. Tertawan hatimu, ya, karena kamu silau. Kamu hidup di dalam delusi, kamu pengen punya pasangan hidup yang kaya raya, yang sudah tinggal enaknya. Jangan mau enaknya, saudara ya. Sesuatu itu lebih enak berjuang bersama-sama. Nah, itu kan contoh-contoh begitu ya. Oh, berarti itu beneran terjadi ya, keluarga kami ya, saudara ya. Wah, ini ganteng nih, kaya, royal ya. Oh, kakak saya sempat dibayar-bayari ya sama si Om ini ya. Jadi ada kerabat kami itu sebenarnya cantik ya saudara ya, mukanya tidak jelek juga ya, cantik lah, mukanya bagus ya. Keluarga mami saya kan mukanya bagus semua itu ya.
Terus, wah ini kaya, cantik, ini segala ada kerabat kita dia. Nah, papahnya itu sudah wah, papahnya itu kan mungkin sudah punya feeling, namanya orang tua ya saudara ya. Sudah punya feeling, wah dimarahin ya. Nggak boleh begini, begini, begini. Tapi anak ini sudah tertawan ya. Kaya, ganteng, putih, bagus. Ya kumisnya tipis, wah zaman itu kan kayak model-model Rano Karno begitu saudara ya, zaman itu ya. Waduh, saudara terus tertawan saudara. Akhirnya apa? Sudah ditiduri, ditinggal pergi saudara. Ternyata orang ini sudah punya istri. Tapi sudah tertawan saudara. Waduh, zaman itu kan aib buat sebuah keluarga yang seperti itu. Ya, kakak saya itu sampai kakak saya sampai silau-silau itu ya, melihat dibayar-bayarin ini, dibeliin itu, supaya dia pinter ya caranya buat apa? Supaya kakak saya itu cerita-cerita kemana-mana diajari. Nah, kakak saya kan bodoh amat, yang penting dia dibayari. Wah tadi baru dibayari ini, ditraktir di restoran ini. Wah tadi baru dibelikan sepatu baru. Wah seneng yang namanya anak masih remaja begitu ya. Wah dia cara pendekatannya begitu. Tapi kalau Anda tidak tertawan dengan orang apa pengen cepat kaya atau pengen sesuatu yang nggak bisa, saudara, nggak bisa, ya kan? Ya kerja bareng-bareng dari nol, kerja bareng-bareng. Nah, jangan ingin cepat kaya. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Nggak usah murahan, sama Tuhan saja. Jangan silau, ya kan? Wah, ada kejadian lagi, saudara ya. Itu kan tadi kan kalau Anda hidup dalam delusi kan Anda perginya kan punya tidak terima kenyataan bahwa Anda harus mulai dari nol. Jangan mau enaknya. Ya, sekarang kalau yang gimana kalau orang yang punya piti dan mercy itu saudara ya, itu kayak saya itu gampang piti ya, saya itu gampang piti. Bahkan bagian juga kan kita ini kan orang-orang yang orang Kristen kan, orang Kristen kan harus penuh belas kasihan. Ini saya gampang kasihan saudara ya. Terus ada salah satu orang kenalan kita tolong. Wah, saya ulurin terus saudara ya. Terakhir dia nyangkut sama kita ya saudara ya, karena kita tolongin terus. Ya kita kasihan, kita tolongin terus saudara ya. Nah, kita nggak sadar kalau kita lagi ditipu sama dia. Ya keluarga kami lagi ditipu. Akhirnya kami habis-habisan ketipu sama dia karena mukanya muka melas saudara ya. Yo, kasihan ya. Aduh, saya ini ditipu lagi. Waduh, saya ini ditipu. Dia selalu cerita kalau dia itu ditipu terus, saudara. Sehingga kita kasihan terus sama dia. Padahal kita lagi nggak sengaja, kita begini orang ini jujur, lugu. Akhirnya kita patungan ya, kita modalin kita apa. Akhirnya saya ikut masuk penjara sama dia, saudara. Ikut masuk penjara, nanggung utangnya dia. Goblok kan, goblok. Iya kan? Itu karena piti. Bahkan waktu dia diukur-ukur ya, wah, mau digebuki, mau dibunuh orang, mau dikeroyok, mau dimasak. Saya nolongin dia pasang badan, tak tataki polisinya, saudara ya. Tak tanam berkelahi itu polisinya sama orang yang mau nangkap dia. Goblok ya, saudara ya. Itu piti itu, saudara. Itu piti. Ya. Gampang kasihan saya dulu sama orang. Saya orangnya gampang kasihan ya. Sampai hari ini anak masih kadang-kadang masih komplain, dikira saya kasihan. Enggak, saya enggak kasihan. Saya disiplin. Tapi Ana masih mengira saya ini gampang kasihan karena trauma dengan yang dulu-dulu ya. Saya dulu tuh gampang kasihan sama orang, saudara. Jadi kita sering ketipu, ya, sering ketipu. Tapi apakah kasihan itu karena saya benar-benar karena saya penuh belas kasih? Enggak, habis ketipu itu saya dendamnya minta ampun, saudara. Wah, tak kunci-kunci tak dendamnya di sini terus ya. Wah, dendam. Nah, itu bukan cinta. Kamu udah nolong, kepentung, ya. Nolong lagi kepentung lagi, nolong lagi kepentung lagi. Kamu nolong siapa? Selalu nolong masuk kepentung. Itu karena kamu piti, saudara. Siapa yang sering nolongi orang tapi kepentung? Ya, nolongi orang mana kejeblos. Itu biasanya karena kamu piti, saudara. Saya. Tapi kalau kamu penuh belas kasih, ya, seperti tante saya. Tante saya itu kalau nolong, ya, karena ini ada kerabatnya yang jatuh, aduh kasihan ya. Mereka juga pusing, saudara, kalau ada kerabat yang jatuh, mereka rembukan, ya sudah, siapa yang bisa nolongin,
mau tinggal di mana, tapi jangan tinggal satu rumah begitu. Udah dikontrakin rumah, bayarin saudara. Udah, diberi makanan. Kamu punya beras. Kamu sudah kerja apa? Wah, bener-bener uang galak sudah. Kamu sudah ngelamar kerjaan belum? Hari ini kamu sudah ngelamar kerja di mana? Kamu interview di mana? Selama beberapa bulan dia ini. Begitu dia nggak kerja, diusir saudara. Tante-tante saya itu begitu ya. Dari situ saya mulai belajar. Ini yang benar. Jadi kalau papi saya dulu komplain ya. Dan saya dengarkan papi saya dulu. Ini munafik katanya bicara kasih. Sama papi cuma mau jualan tahu goreng di Jakarta kan. Jualan tahu goreng saja di depan rumahnya nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Satu, kalau kamu sudah laku, kamu nggak akan mau diusir kan. Udah laku kan. Kalau kamu jualan, walaupun itu kakakmu, walaupun adikmu, terus kamu jualan di depan rumahnya dia. Kalau sudah laku di situ, mau nggak diusir? Nggak mau lah, biar itu adikku sendiri kan, pasti ribut kan. Padahal itu kan ganggu privasi sekali kan. Nah, satu itu, kedua. Kedua, terus kalau sampai ada apa kecelakaan, ledak, kan jadi ribet kan urusannya kan. Namanya urusan barang zaman itu. Ya kan? Ketiga, kalau sampai ketipu, kalau sampai kurang duitnya, pasti kan ngutang kan, paling gampang kan. Akhirnya ngutang lagi, akhirnya utangnya banyak, ribut kan, kakak beradik kan. Jadi tante saya bilang, nggak boleh. Kalau kamu kurang, nanti kita kirimin makanan. Saya bilang, saya dulu saya setuju dengan papi saya ya, saudara ya. Iya, ini memang munafik ya. Tapi hari ini saya mengerti, itu benar, saudara. Bagi beberapa orang yang tidak mengerti, kayaknya kan kejam banget kan. Bagi papi saya itu, tante saya kejam itu, saudara. Tapi setelah saya mengerti kehidupan, itu yang benar, saudara. Itulah disiplin. Kalau ada orang, ya, kamu keluarga kakak beradik, ya, kan suka bilang apa? Jangan kasih ikan, kasihlah kancingnya. Ya kan, itu salah, saudara. Kamu kakak beradik, lalu kamu belum kuat, kakakmu, adikmu, kamu ajak situ, saudara. Geregotin nggak, saudara, itu? Kamu sendiri belum kuat usahamu, lalu adikmu kamu ajak. Akhirnya selalu makan dalam, selalu, saudara, amatin deh. Walaupun itu baik disiplin kayak apa, selalu makan dalam, selalu mengecewakan. Mau kakak adik pun sama. Kalau kamu belum kuat, jangan. Kamu kasih kenalanmu saja, kerja di sana. Jangan kerja di sini, kerjanya di sana. Itu saja. Kamu rekomendasi orang, saya bisa mengecewakan kamu. Saya berapa kali rekomendasi orang, saya kecewa. Makanya saya nggak berani ngasih rekomendasi orang sembarangan. Ya kerja ya, saudara ya. Gitu ya, saudara ya. Itu yang terjadi. Jadi ada disiplin. Ya, ada disiplin. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Jangan piti, tapi mercy, belas kasih. Di dalam piti nggak ada disiplin. Wah, jor-joran. Kayak papi saya tuh nggak piti. Karena dia sendiri piti, maka dia sendiri sedikit tipu. Keluarganya jadi korban. Wah, ini kan kasihnya Tuhan Yesus. Tapi anak istrinya jadi korban karena dia mengasihi orang lain. Kalau orang punya mercy, dia tidak akan korbankan keluarganya, saudara. Siapa yang masih mengasihi tetangga, mengasihi orang lain, tetapi korbanin anak istri, tobat kamu, saudara. Itu bukan dari Tuhan, bukan dari sorga. Ya, itu adalah kesombongan. Itu kesombongan, bukan dari sorga. Ya, tuh 3 itu cukup ya. Jangan berdelusi, terima fakta. Yang kemarin kita sudah belajar. 2, jangan piti, tapi mercy. Karena piti itu adalah kesombongan. Mercy itu adalah belas kasihan dari sorga. 3, jangan hidup dalam hawa nafsumu, saudara. Tuntunan Roh Kudus itu penting tiap hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ini benar Siliwangi. Orang lain dijadikan saudara, ya, tapi malah saudara sendiri dimusuhin. Benar tuh. Hati-hati itu kamu tuh ya. Hati-hati itu kamu tuh ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.